Bab 3. Perumusan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Muhammad Yamin menyatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris Constitution, dalam bahasa Belanda Konstituti, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum memiliki undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus tahun 1945, satu hari setelah proklamasi. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Asidiki, disebutkan bahwa naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli tahun 1945. Selain itu juga, diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas Panitia BPUPKI. Peta tempat duduk persidangan BPUPKI. 2. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945, dihasilkan keputusan sebagai berikut. A. Mengesahkan UUD 1945. B. Menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. B. Arti penting UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental. Sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia, karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. C. Peran tokoh perumus UUD 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Rangkuman 1. Kata kunci. Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu konstitusi, BPUPKI, PPKI, dan UUD 1945.
2. Intisari materi. A. Perumusan UUD 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Juli tahun 1945. BPUPKI membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar. B. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. 1. Mengesahkan UUD 1945. 2. Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. C. Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan adalah 1. Pembukaan. Terdiri dari 4 alinea. 2. Batang tubuh. Terdiri dari 16 bab 37 pasal. 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan. Terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Sedangkan sistematika setelah perubahan UUD NRI 1945 adalah A. Pembukaan. Terdiri dari 4 alinea. B. Pasal-pasal. Terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. D. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan UUD 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat. Peta konsep. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.